kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila itu sendiri adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama atau seluruh rakyat. Nah, pada materi kali ini yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan asas dan fungsi dari demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila ada 10. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, dalam mengatur dan menyelenggarakan demokrasi harus berdasarkan kepada kecerdasan Tuhannya, rasional, dan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kedaulatan sebagai kekuatan yang tertinggi berada di tangan rakyat dan dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law yang menjamin dan menjunjung tinggi kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, negara mengenal adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pertimbangan dan pengawasan untuk menciptakan check and balance. Jadi, di negara Indonesia, kekuasaan negara dibagi-bagi melalui lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, yang masing-masing dari kelembagaan ini mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuatan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, yang menjamin dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, serta derajat setiap manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Artinya, negara menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, setiap daerah mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, negara menyelenggarakan pemerintahan demi mewujudkan negara yang makmur agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, demokrasi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari semua kelompok, golongan, maupun lapisan, tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Nah, setelah diberi penjelasan tentang 10 poin prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, selanjutnya, saya akan menyajikan 3 gambar yang berkaitan dengan 3 poin pertama dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, gambar pertama itu terdapat gambar beberapa rakyat Indonesia yang memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi meyakini atau memiliki kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, terdapat gambar seorang anak SD yang berseragam SD untuk menimba ilmu ke sekolahnya. Nah, dan gambar yang terakhir atau gambar yang ketiga, terdapat seorang rakyat yang menyatakan demokrasi. Nah, apa kaitan dari 3 gambar ini dengan 3 poin pertama, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Nah, gambar pertama itu berkaitan dengan poin pertama, yaitu prinsip demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. Maksudnya apa? Gimana bisa terkait? Nah, karena ya walaupun agama mereka berbeda-beda, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang ketuhanan Maha Esa yang dimana berkaitan dengan prinsip tersebut. Dan gambar kedua berkaitan dengan poin kedua, prinsip demokrasi Pancasila yang dimana yaitu
prinsip demokrasi dengan kecerdasan, yang dimana berkaitan dengan gambar ini, yaitu anak ini menimba ilmu yang dimana berkaitan dengan kecerdasan itu sendiri. Nah, gambar terakhir karena dia seorang rakyat, yang dimana berkaitan dengan poin ketiga, yaitu prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dimana rakyat itu sendiri memiliki hak kekuasaan tertinggi, yang dimana harusnya dapat dicontohkan di gambar ini bahwa dia menyatakan demokrasi. Sekian, itulah dari contoh-contoh yang telah saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Novel Adila. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada 3 gambar. Gambar keempat merupakan demokrasi dengan rule of law. Rule of law menyatakan bahwa prinsip berada di tangan rakyat, bukan pejabat-pejabat individu seperti yang ada di gambar ini. Di gambar sebelah kanan, di gambar timbangan sebelah kanan terdapat sebuah bangunan yang merupakan pencerminan pemerintah itu sendiri. Dan sebelah kiri ada sekumpulan orang yang sudah merdeka, yang mencerminkan terhadap diri kita sendiri. Sedangkan gambar kelima merupakan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Terdapat di sini ada 3 lembaga. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga gambar ini merupakan pencerminan terhadap sistem pemerintahan kita sendiri, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Dengan adanya 3 pembagian kekuasaan ini, tidak ada penyalahgunaan terhadap salah satu masing-masing dari ketiga lembaga ini. Sedangkan gambar ke-6 merupakan demokrasi dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hukum atau normatif yang telah melekat kepada diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Terdapat sini ada gambar dengan berbagai macam kulit berwarna. Hal itu menyatakan bahwa demokrasi tidak memandang ras, suku, agama, dan lain-lain. Dengan hal itu menyatakan bahwa demokrasi tidak memandang manusia manapun, warga negara manapun. Karena hak asasi manusia telah tercantum dalam semua diri manusia untuk kita kerjakan sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Sekian. Nah, berikut ada 4 gambar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Seperti gambar nomor 7. Gambar nomor 7 ini yang berartikan persidangan. Dan gambar nomor 8 seperti gambar orang berjabat tangan yang berartikan kerjasama. Dan gambar nomor 9, di situ gambar gedung-gedung besar yang ada di kota ini. Jadi yang berarti bahwa kota kita itu makmur. Dan gambar ke-10 seperti yang ditulisan bahwa demokrasi itu wajib untuk semua orang. Demokrasi Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila dalam membuat suatu keputusan adalah sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Ciri khas demokrasi Pancasila yang pertama yaitu demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, demokrasi Pancasila harus bersendiri atas hukum. Saya Lutfi Zawa akan menjelaskan gambar-gambar dari ciri khas demokrasi Pancasila. Yang pertama ada gotong royong. Demokrasi Pancasila memiliki ciri utama yakni dilaksanakan atas asas kekeluargaan, di mana sendi utamanya ditunjukkan dengan gotong royong, serta juga menunjuk tinggi nilai religius yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Arti
Artinya bahwa Pancasila itu sendiri memiliki nilai yang universal karena tidak mengikat kepada satu jenis agama saja, tetapi bahkan merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang memang hidup dalam perbedaan. Yang kedua ada HAM atau hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu aspek yang paling dijamin dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi, jaminan HAM serta hak minoritas terhadap kelompok tertentu menjadi hal utama yang mendasari lahirnya Pancasila. Dengan demikian, maka tidak akan memunculkan diskriminasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Sebab HAM antara masing-masing individu sama-sama dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan sendi dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik dan demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dan jika terjadi kebuntutan yang berkepanjangan, barulah dilakukan pemungutan suara. Jadi demokrasi tidaklah sama dengan voting. Cara voting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu, dan lebih simpel daripada musyawarah yang berbelit-belit. Itulah sebabnya voting cenderung identik dengan demokrasi, padahal itu sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan. Yang keempat adalah bersendiri di atas hukum. Demokrasi Pancasila harus bersendiri di atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Sementara itu, di dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu tadi penjelasan tentang gambar-gambar dari ciri khas demokrasi Pancasila. Ciri umum demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan tertinggi berada di atas tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Yang keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Yang kedelapan, tidak menganut sistem monopartai. Yang kesembilan, pemilu dilaksanakan secara jujur dan jurdil. Yang kesepuluh, tidak dikenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Untuk fungsi-fungsi pokok dari demokrasi Pancasila, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tegaknya hukum dijamin dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, tegaknya NKRI didasarkan pada sistem konstitusional. Sistem konstitusional ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan didasarkan pada undang-undang dan juga ataupun hukum dasar negara. Kemudian yang kelima, fungsinya yaitu menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan yang bernegara, seperti ikut mensukseskan pemilu, ikut mensukseskan pembangunan, dan juga ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Dan poin terakhir dari fungsi pokok demokrasi Pancasila ini yaitu tentunya adanya hubungan yang sama, serasi, dan juga seimbang
mengenai negara yang dijamin. Asas demokrasi Pancasila. Terdapat dua asas dalam demokrasi Pancasila, yaitu pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas mendasarkan atas kecintaan pada rakyatnya, peduli dengan nasib rakyat, hak-hak yang dimiliki, dan adanya jiwa yang melekat pada rakyat dan peduli kesadaran nasib bangsanya. Pada asas kerakyatan ini intinya adalah demokrasi Pancasila memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya memenuhi cita-citanya yang satu. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang peduli pada aspirasi dan kehendak seluruh rakyat. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan forum musyawarah untuk mempersatukan pendapat serta mencapai suatu kesepakatan bersama yang dilandaskan dengan kasih sayang dan cinta sehingga mendapat kebahagiaan bersama. Kemudian pada asas musyawarah, demokrasi Pancasila memiliki dasar bahwa musyawarah merupakan media untuk mempersatukan pendapat, cara rasa kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan rakyat Indonesia.